Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, untuk pembahasan kali ini, saya akan mengulas mengenai, komitmen organisasi yang di mana dalam hal ini meliputi adanya pengertian menurut para ahli, ada aspek, ada dimensi, faktor, manfaat, pembentukan, cara dan strategi dalam komitmen organisasi. Nah, agar lebih dapat memahami dan, mengerti, silakan simak ulasan, yang akan saya sampaikan berikut ini. Sebelumnya kita, harus tahu dulu apa itu tentang pengertian dari komitmen organisasi. Nah, komitmen organisasi adalah sikap atau bentuk perilaku seseorang terhadap organisasi dalam bentuk loyalitas dan pencapaian visi, misi, nilai, dan tujuan dalam organisasi. Seseorang dikatakan memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi dapat dikenali dengan ciri-ciri antara lain adanya kepercayaan dan penerimaan yang kuat terhadap tujuan dan nilai-nilai dalam organisasi. Kemampuan yang kuat untuk bekerja demi organisasi dan keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi. Berikut ini ada beberapa pengertian dari komitmen organisasi menurut para ahli. Nah, di sini ada banyak sekali para ahli memaparkan yang berusaha untuk memaparkan tentang pengertian dari komitmen organisasi ini. Nah, saya di sini ambil hanya beberapa saja. Mungkin saudara bisa mencari dari literasi-literasi lainnya, sumber lainnya tentang pengertian dari komitmen organisasi menurut para ahli. Di sini saya ambil menurut L. Matis John. Dia mengatakan bahwa komitmen organisasi itu adalah tingkat sampai di mana karyawan yakin dan menerima tujuan organisasional serta berkeinginan untuk tinggal bersama atau meninggalkan perusahaan pada akhirnya tercermin dalam ketidakhadiran dan angka perputaran karyawan. Kemudian menurut Griffin, komitmen organisasi atau organizational commitment itu adalah sikap yang mencerminkan sejauh mana seseorang individu mengenal dan terikat pada organisasinya. Seseorang individu yang memiliki komitmen tinggi kemungkinan akan lebih melihat dirinya sebagai anggota sejati dalam organisasi. Sedangkan menurut Fred Lutan, mengungkapkan bahwa komitmen organisasi itu didefinisikan sebagai keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tersebut. Kemudian sebagai keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi dan keyakinan tertentu. Kemudian juga penerimaan nilai dan tujuan dari organisasi tersebut. Nah, jadi dengan kata lain, ini merupakan sikap yang merefleksikannya loyalitas karyawan pada organisasi dan proses berkelanjutan di mana anggota organisasi mengekspresikan perhatiannya terhadap organisasi dan keberhasilan serta kemajuan yang berkelanjutan. Nah, jadi nanti juga ada menurut Moody, ada menurut O'Reilly, menurut Nicole. Jadi banyak sekali nanti pengertian-pengertian dalam komitmen organisasi. Nah, sekarang kita masuk ke aspek-aspek komitmen organisasi. Jadi, ada beberapa aspek-aspek dalam komitmen organisasi itu yang terdiri atas pertama ada identifikasi. Nah, identifikasi yang berwujud dalam bentuk kepercayaan anggota terhadap organisasi. Guna menumbuhkan identifikasi dilakukan dengan modifikasi tujuan organisasi
atau organisasi sehingga mencakup beberapa tujuan pribadi para anggota, atau dengan kata lain organisasi memasukkan pula kebutuhan dan keinginan anggota dalam tujuan organisasi. Nah, hal ini akan menumbuhkan suasana saling mendukung di antara para anggota dengan organisasi. Lebih lanjut, membuat anggota dengan rela menyumbangkan tenaga, waktu, dan pikiran bagi tercapainya tujuan organisasi tersebut. Nah, aspek yang kedua ada keterlibatan. Keterlibatan atau partisipasi anggota dalam aktivitas kerja penting untuk diperhatikan karena adanya keterlibatan anggota menyebabkan mereka bekerja sama, baik dengan pimpinan ataupun dengan rekan kerjanya. Nah, cara yang dapat dipakai untuk memancing keterlibatan anggota adalah dengan memasukkan mereka dalam berbagai kesempatan pembuatan keputusan yang dapat menumbuhkan keyakinan pada anggota bahwa apa yang telah diputuskan adalah keputusan bersama. Kemudian juga anggota merasakan bahwa mereka itu diterima sebagai bagian dari organisasi itu, dan konsekuensi lebih lanjut mereka merasa wajib untuk melaksanakan kebersamaan apa yang telah mereka putuskan karena adanya rasa keterikatan dengan apa yang mereka ciptakan. Jadi hasil yang dirasakan itu bahwa tingkat kehadiran anggota yang memiliki rasa keterlibatan itu lebih tinggi, umumnya akan selalu disiplin dalam bekerja. Kemudian aspek yang ketiga adalah loyalitas. Loyalitas anggota terhadap organisasi itu memiliki makna kesediaan seseorang untuk bisa melanggengkan hubungannya dengan organisasi, kalau perlu dengan mengorbankan kepentingan pribadi tanpa mengharapkan apapun. Nah, keinginan anggota untuk mempertahankan diri bekerja dalam organisasi itu adalah hal yang dapat menunjang komitmen anggota terhadap organisasi di mana mereka bekerja. Nah, hal ini diupayakan bila anggota merasa adanya keamanan dan kepuasan dalam tempat kerjanya. Ya. Kemudian kita lihat di sini ada dimensi komitmen organisasi. Jadi dalam hal ini terdapat 3 bentuk dimensi komitmen organisasi menurut Allen dan Mayer, yang menyatakan yang pertama bahwa komitmen efektif, ya, dimensi dalam komitmen efektif atau efektif komitmen. Nah, komitmen ini mengacu pada hubungan emosional anggota terhadap organisasi. Orang-orang ingin terus bekerja untuk organisasi tersebut karena mereka sependapat dengan tujuan dan nilai dalam organisasi tersebut. Nah, orang-orang dengan tingkat komitmen afektif yang tinggi memiliki keinginan untuk tetap berada di organisasi karena mereka mendukung tujuan dari organisasi tersebut dan bersedia membantu untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, dimensi yang kedua itu komitmen berkelanjutan atau continuous commitment. Jadi komitmen ini mengacu pada keinginan karyawan untuk tetap tinggal di organisasi tersebut karena adanya perhitungan atau analisis tentang untung dan rugi, di mana nilai ekonomi yang dirasa dari pertahanan dalam suatu organisasi dibandingkan dengan meninggalkan organisasi tersebut. Jadi semakin lama karyawan tinggal dengan organisasi mereka, semakin mereka takut kehilangan apa yang telah mereka investasikan di dalam organisasi selama ini. Nah, dimensi yang ketiga ada komitmen normatif atau normatif komitmen. Nah, komitmen ini mengacu pada perasaan karyawan di mana mereka diwajibkan untuk tetap berada di organisasinya karena adanya tekanan dari yang lain. Nah, karyawan yang memiliki tingkat komitmen normatif yang tinggi akan sangat memperhatikan apa yang dikatakan orang lain tentang mereka jika mereka meninggalkan organisasi tersebut. Nah, mereka tidak ingin mengecewakan atasan mereka dan khawatir jika rekan kerja mereka berpikir buruk, ya, berprasangka buruk, berprasangka negatif terhadap mereka karena pengunduran diri tersebut. Jadi itu tentang dimensi komitmen dalam organisasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi.
Di sini terdapat 3 faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi. Yang pertama, faktor karakteristik pribadi individu. Nah, karakteristik pribadi terbagi ke dalam 2 variabel, yaitu variabel demografis dan variabel disposisional. Nah, variabel demografis mencakup gender, usia, status pernikahan, tingkat pendidikan, dan lamanya seseorang bekerja pada suatu organisasi. Sedangkan variabel disposisional mencakup tentang kepribadian dan nilai yang dimiliki anggota organisasi. Variabel disposisional ini memiliki hubungan yang lebih kuat dengan komitmen organisasi karena adanya perbedaan pengalaman dari masing-masing anggota dalam organisasi tersebut. Kemudian faktor yang kedua adalah karakteristik organisasi. Yang termasuk ke dalam karakteristik organisasi itu sendiri yaitu struktur organisasi, desain kebijaksanaan dalam organisasi dan bagaimana kebijaksanaan organisasi tersebut dapat disosialisasikan. Yang ketiga, faktor pengalaman organisasi. Nah, kalau dalam pengalaman organisasi itu mencakup ke dalamnya adalah tentang kepuasan dan motivasi anggota organisasi selama berada dalam organisasi tersebut. Kemudian perannya dalam organisasi tersebut dan hubungan antara anggota organisasi dengan supervisor pemimpinnya. Oke, jadi itu faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi. Nah, kemudian ada cara membangun komitmen dalam organisasi. Di sini ada 3 cara ya membangun komitmen organisasi. Jadi tidak ada satu pimpinan organisasi manapun yang tidak menginginkan seluruh jajaran anggotanya itu tidak memiliki komitmen yang kuat terhadap organisasi atau perusahaan mereka. Bahkan sampai sejauh ini banyak pimpinan organisasi yang sedang berusaha menggiatkan peningkatan komitmen anggotanya terhadap organisasi. Jadi menurut Martin dan Nichols, dia menyatakan bahwa ada 3 pilar untuk membentuk komitmen seseorang terhadap organisasi. Yang pertama, menciptakan rasa kepemilikan terhadap organisasi. Nah, untuk menciptakan kondisi ini, orang harus mengidentifikasi dirinya dalam organisasi. Untuk mencapainya, bahwa ada guna dan manfaat bekerja di dalam organisasi. Untuk merasakan kenyamanan di dalamnya, untuk mendukung nilai-nilai, visi, dan misi organisasi dalam mencapai tujuannya. Nah, salah satu faktor penting dalam menciptakan rasa kepemilikan ini adalah meningkatkan perasaan seluruh anggota organisasi bahwa perusahaan atau organisasi ini adalah benar-benar milik dari mereka. Nah, kepemimpinan ini tidak sekedar dalam bentuk kepemilikan saham saja. Ya, meskipun kadangkala ini merupakan juga cara yang cukup membantu. Namun lebih berbeda meningkatkan kepercayaan di seluruh anggota organisasi bahwa mereka benar-benar dalam artian ya secara jujur itu diterima oleh manajemen sebagai bagian dari organisasi. Jadi banyak cara yang bisa dilakukan untuk itu. Mengajak anggota ya berorganisasi untuk terlibat memutuskan penciptaan dan pengembangan produk baru, terlibat memutuskan perubahan rancangan kerja dan sebagainya. Jadi bila mereka anggota organisasi merasa terlibat dan semua idenya dipertimbangkan, maka muncul perasaan kalau mereka itu ikut berkontribusi terhadap pencapaian hasil. Apalagi ditambah dengan kepercayaan kalau hasil yang diperoleh organisasi ini akan kembali kepada kesejahteraan mereka juga. Itu. Jadi menciptakan rasa kepemilikan terhadap organisasi. Yang kedua, menciptakan semangat dalam bekerja. Jadi cara ini dapat dilakukan dengan lebih mengkonsentrasikan pada pengelolaan faktor-faktor motivasi intrinsik dan menggunakan berbagai cara perancangan pekerjaan, menciptakan semangat kerja bahwa dapat menyampaikan kepada bawahannya juga bisa dengan cara membuat kualitas
kepemimpinan, yaitu menumbuhkan kemauan manajer dan supervisor untuk memperhatikan sepenuhnya motivasi dan komitmen bawahan melalui pemberian delegasi tanggung jawab dan pemberdayagunaan keterampilan bawahan. Tuh. Yang ketiga itu keyakinan dalam manajemen. Nah, cara ini juga mampu dilakukan manakala organisasi benar-benar telah menunjukkan dan mempertahankan kesuksesan. Manajemen yang sukses menunjukkan kepada bawahan bahwa manajemen tahu benar tentang kemana organisasi ini akan dibawa. Tahu dengan benar bagaimana cara membawa organisasi ini mencapai keberhasilannya. Bahkan sampai pada kemampuan menerjemahkan rencana ke dalam realitas. Jadi pada konteks ini, karyawan ini akan melihat bagaimana ketegaran dan kekuatan dari perusahaan dalam mencapai tujuan hingga sukses. Nah, kesuksesan inilah yang membawa dampak kebanggaan pada diri karyawan. Apalagi mereka sadar bahwa keterlibatan mereka dalam mencapai kesuksesan itu cukup besar dan sangat dihargai oleh manajemen. Jadi di sini saya lihatkan tentang strategi komitmen organisasi ada 10 ya. Yang pertama definisikan dan diseminasikan misi dan nilai-nilai organisasi, kemudian sebarkan tujuan organisasi, mengajak anggota organisasi untuk terlibat, berikan pola kepemimpinan transformasional, kemudian gunakan setiap media komunikasi yang ada untuk menyampaikan pesan secara tepat tentang misi, nilai, dan strategi organisasi. Kemudian berikan contoh-contoh dan pelatihan yang merupakan pewujudan dari gaya manajemen organisasi, kembangkan proses dan iklim organisasi, kemudian kenalkan kepada anggota organisasi tentang keuntungan atau profitnya, kemudian gunakan program pelatihan yang ada, dan gunakan workshop atau jenis pelatihan lainnya untuk mengajak semua orang mendiskusikan isu-isu penting yang dihadapi organisasi. Kemudian juga dapat memberikan kesempatan kepada mereka ya untuk memberikan kontribusi ide. Jadi ide-ide mereka dapat kita terima, bahkan kalau perlu ambil tindakan mengenai ide-ide bagus mereka. Nah, mungkin strategi-strategi di atas dapat meningkatkan komitmen organisasi. Jadi itulah pembahasan kita tentang komitmen organisasi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya harap dapat bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.